Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan memberikan materi yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Anak-anak, yang pertama kita akan memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Yang kedua, dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, dalil tentang iman kepada qada dan qadar ini yang pertama berada dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalil yang kedua yaitu berada dalam surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaram maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yang ketiga, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam takdir. Anak-anak, di sini takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi, seperti jenis kelamin, kematian, jodoh, kelahiran, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Fungsi iman kepada qada dan qadar. Adapun fungsi dari
kita beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keenam atau yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Anak-anak, adapun perilaku beriman kepada qada dan qadar, yaitu yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, demikian anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi iman kepada qada dan qadar. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Pak Guru berterima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir pada pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.